Saya punya keyakinan dia lebih baik daripada saya. Maunya dicopot nangis. Balil gayamu pakai meneteskan air mata. Yo, alah kita ini meneteskan air mata bahagia dirimu itu dicopot. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah. Ya, apa yang diminta rakyat selama ini keturutan. Karena apa? Karena kebijakanmu itu kontroversi dari awal menjabat, Bahlil. Ya Allah, alhamdulillah. Ini yang tak impi-impikan nih, Bahlil copot ini. Ngapa enggak dari dulu ini? Kayak saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Kita layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Ya begitu ya, Pak. Saya kami berjalan, Pak. Udah ya. Bahlil dikepung pendemo hingga kabur saat tiba di Bandara Sorong. Istighfar, astagfirullahaladzim, jangan nggak tahu agama lo, jangan kayak setan. Kata-kata ini, Bung. Nepalkan para pejabat korup. Kata-kata Pak Bahlil, jangan salahkan pemerintah kalau susah cari kerja. Coba introspeksi diri. Woi Bahlil hitam. Aneh-aneh sumpah peraturan lu ini ya. Ojol itu udah susah, jadi jangan lu buat susah. Ntar lama-lama lu ditelanjangin kayak menteri yang di Nepal itu. Lagian buat kebijakan aneh-aneh, ya Allah. Orang udah susah, lu buat susah lagi. Begini nih, kalau tukang dagang dijadiin menteri, setan emang. Segala ojol mau dibatesin, nggak boleh beli pertalit, nggak boleh beli BBM bersubsidi. Lil, lo dah. Ojol itu udah ngenes banget hidupnya kalau lo mau tahu mah, ya kan. Ongkir dipotong 20%, customer bayar 16.000, nyampe ke driver cuma 8.000. Lo pikir Lil, bener-bener buset. Nih tuh, dengerin tuh kata si Bahlil tuh. Tambang itu ada karena rakyat mau daerahnya maju, katanya begitu. Keling, jangan bawa rakyat. No, lihat Papua, emang kita pada kotok. Papua no Freeport gimana? Bertahun-tahun dikerukin, diambilin emasnya semua diambilin di situ. Emang ada rakyat Papua yang inian, yang sejahtera? Ora. Listrik gua ada di sono. Kotok mata lu, maju dari mana begitu? Yang maju mah pejabatnya, kantongnya pada tebel, rakyat mah tetap biak. Kita harus sabar menghadapi makhluk Tuhan yang paling sekseh. Bahlil, jangan salahkan pemerintah kalau kerja susah. Coba introspeksi diri. Guys, sumpah ini bahaya banget. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diam-diam kembali memberikan izin tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat, Papua. Padahal sebelumnya tambang PT Gag Nikel ini izin operasinya sudah dihentikan oleh pemerintah. Bahkan menurut kabar Presiden Prabowo akan mencabut izin operasinya secara permanen. Namun entah bagaimana, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia malah kembali memberikan lampu hijau. Artinya izin operasi tambang nikel ini menjadi bukti keserakahan pemerintah. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan. Dan yang kedua, nggak ada yang merasa ditarik. Itu kan cuma kepingan video saya aja yang dipotong. Itu juga kaget. Saya kan berdiskusi sama Pak Prabowo, dan saya hubungannya sama Pak Prabowo itu kan hubungan abang ade. Bohong, yang bener. Siapa yang bandel? Siapa yang gablek? Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih? Siapa yang tidak patuh? Saya akan tidak. Menteri Bahlil berulah lagi, katanya kalau banyak angka pengangguran itu jangan salin pemerintah, tapi rakyat kita disuruh introspeksi diri. Ternyata kunci cari kerja itu bukan skill, bukan link, bukan lowongan pekerjaan, tapi perasaan rasa bersalah. Menurut Pak Menteri Bahlil, kalau kamu sekarang nganggur, kamu belum punya pekerjaan, itu bukan berarti lapangan pekerjaannya nggak ada, tapi karena kamu yang belum ngaca. Tanya jangan kufur nikmat. Padahal menurut data BPS ya, nih menurut data BPS langsung ya, tingkat pengangguran kita itu masih 4,76%. Tapi tenang, itu kan hanya statistika menurut mereka. Itu kan hanya angka menurut Pak Bahlil. Itu bukan masalah struktural, tapi kalian-kalian yang kurang tahu diri. Ini kita rakyat udah nganggur disuruh introspeksi diri. Rasanya gue mau nangis tapi ntar dibilang drama. Ini parah banget sih, Menteri ESDM diprotes karena LPG langka, malah beliau ngomong kalau satu orang jangan beli banyak-banyak. Masyarakat akhirnya geram, bahkan ada satu video yang beredar. Beliau disemprot langsung oleh rakyat
yang geram karena LPG langka. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggalin gas. Yap, Menteri Bahlil baru-baru ini jadi sorotan karena kelangkaan tabung gas di banyak daerah di Indonesia. Hal ini buntut dari kebijakan pemerintah terkait dengan tidak diperbolehkan lagi para pengecer untuk menjual LPG 3 kg. Sehingga yang boleh menjual hanya pangkalan resmi. Sayangnya pangkalan resmi di banyak daerah jaraknya jauh dan tidak merata. Disitulah terjadi kelangkaan dan masyarakat harus antri subuh-subuh untuk mendapatkan LPG. Orang pintar, cuman selama ini malas karena bisa naruh di tempat yang aman, yang nggak ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu. Ternyata benar, disertasi Pak Bahlil Lahadalia terbukti curang dan gelar doktornya terpaksa harus dicabut, teman-teman. Sekarang beliau lagi disuruh ngulang disertasi dengan topik yang baru biar lebih transparan dan sesuai aturan. Asli, kecurigaan mahasiswa, rakyat, bahkan netizen baru terbongkar sekarang. Padahal banyak yang udah tahu dari lama. Iya, baru terbongkar sekarang karena waktu itu masih berupa dugaan. Meskipun emang kuat sih, tapi kan masih harus ada penyelidikan dan investigasi. Nah, setelah diselidiki ternyata benar. Dan lo tau nggak, ditemukan 4 pelanggaran dalam disertasi. Bahlil apa minta dipecat? Masa ojol dilarang pakai Pertalite? Guys, Bahlil bikin lalai. Ini orang ya banyak banget bikin masalah ya. Yang satu belum kelar bikin masalah lagi ya. Masalah kemarin ya pom bensin swasta nggak bisa impor karena dibatasin. Nah, sekarang kemudian suruh pindah ke pom bensin Pertamina. Kemudian banyak lagi peraturan segala macam ya. Motor harus 4 hari isi ulangnya, mobil 7 hari. Nah sekarang ini bikin peraturan yang baru lagi ya, ojol dilarang pakai Pertalite. Gila memang, ojol kan termasuk UMKM, kenapa nggak bisa gitu loh. Miris banget gak sih? Harusnya yang menteri kayak gini nih yang harus di reshuffle ya, harus dipecat aja, nggak usah pakai lagi gitu. Pengaturan kuota BBM non subsidi oleh pemerintah. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gua nggak tahu apa lagi yang dilakukan oleh si Menteri ESDM ini. Gua nggak tahu lagi. Bahlul ente. Negara-negara lain kalau soal BBM, mereka itu BBM itu mudah dan murah. Sedangkan di Konoha Indonesia ini masih ribet belibet dengan kebijakan ini itu segala macam yang ujung-ujungnya blunder. Gue yakin Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto itu ingin menaikkan derajat, ingin mensejahterakan rakyat. Tapi menteri-menteri dan pejabat-pejabatnya justru menyengsarakan rakyat. Ini aja udah kayak oposisi ya, udah kayak nggak sesuai gitu, dari atas ke bawah, atas ke bawahnya itu udah nggak sinkron gitu loh. Ini kalau kayak gini nih ya, ini lama-lama Indonesia ini bakal terjadi kayak Nepal loh kalau begini ceritanya gitu. Jangan sampai ini Menteri ESDM yang kemarin udah blunder soal gas LPG 3 kilo, sekarang blunder lagi permasalahan BBM. Jangan sampai rakyat Indonesia melakukan Nepal versi Indonesia. Jangan sampai bangsa negara Indonesia ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini hancur berkeping-keping seperti Nepal. Artinya, jangan sampai pejabat-pejabat kita, pemerintah-pemerintah kita jatuh di tangan rakyatnya sendiri. Capek-capek Menkeu yang baru, capek-capek Pak Purbaya mau menaikkan derajat perekonomian rakyat Indonesia. Tapi di sisi lain ada salah satu menteri yang justru menyulitkan perekonomian Indonesia melalui pembatasan kuota BBM. Jujur ya, gue masih belum tahu pasti, belum paham pasti gimana sistematikanya tentang pembatasan kuota BBM ini ya. Cuman maksud gue gini, kalau sampai benar-benar pembatasan kuota ini tidak merata, tidak adil dan menyengsarakan rakyat, gue cuma mikirin orang-orang yang bekerja benar-benar mobile gitu loh, yang mobilitasnya tuh benar-benar kesana sini dan membutuhkan bensin yang lebih daripada umumnya gitu. Misalkan supir taksi, driver ojol, grab car, apapun itu, pokoknya yang kerjanya mobilitas tinggi gitu loh. Maksud gue gini loh, bisa nggak sih menteri-menteri kita itu berhenti membuat kegaduhan, mulai dari LPG 3 kilo, mulai dari PPATK, mulai dari sekarang lah pembatasan kuota BBM tuh, bisa nggak sih tuh menteri-menteri tuh, pejabat-pejabat tuh kayak yang benar-benar aja gitu loh, jangan blunder, jangan bikin kebijakan yang aneh-aneh, menyengsarakan rakyat, menyulitkan rakyat. Ya kalau misalkan rakyat gede, rakyat kaya raya ya terserah lah gitu kan. Katanya kan kalau orang kaya segala hal bisa diselesaikan dengan uang gitu kan. Tapi bagaimana dengan rakyat kecil? Bagaimana dengan rakyat miskin? Apakah kalian semua memikirkan itu, wahai para menteri yang terhormat? Kalau kalian lupa, saya ingatkan lagi ya, wahai para pejabat, wahai para menteri, wahai para pemerintah Indonesia, kalian itu digaji dari pajak rakyat ya. Jadi tolong kalau buat kebijakan itu jangan yang menyulitkan, jangan yang menyengsarakan rakyat. Buatlah kebijakan yang mempermudah rakyat. Tolonglah, emang demo yang bulan kemarin itu nggak membuat para menteri-menteri serta pejabat kita berintrospeksi diri kah? Atau gimana? Atau mau terulang lagi? Atau gimana? Ini LPG 3 kilo udah terjadi, ya kan? PPATK udah terjadi.
Kemarin ada siapa tuh anggota DPR yang nantangin rakyat untuk demo 50.000 orang pun saya tidak takut dan segala macam, sudah terjadi juga. Sekarang mau lagi nih permasalahan pembatasan kuota BBM. Apa gimana sih? Kok nggak kapok-kapok sih? Kok nggak capek sih ngelawan rakyat sendiri? Amerika Serikat disebut mengincar harta karun Indonesia dan Pak Bahlil merespon hal ini dengan mengatakan bahwa ia akan menyiapkan tambangnya untuk bisa digali. Ternyata hal ini ada sangkut pautnya dengan kerjasama Indonesia terkait dengan tarif impor yang baru-baru ini berlaku, teman-teman. Kita tahu sendiri kan bahwa Amerika Serikat memberikan tarif impor yang sangat rendah kepada Indonesia dengan berbagai macam aturan. Nah, ternyata yang diincar juga oleh Amerika Serikat adalah mineral penting yang nantinya bakal menjadi target utama mereka. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM menyambut hal itu dan akan menyiapkan tambangnya agar siap untuk digali. Namun bagi Pak Bahlil ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu tolong bawakan investor Amerika ke Indonesia, maka tambangnya akan disiapkan. Karena Indonesia membutuhkan investor. Bagi Pak Bahlil, perlakuan yang sama akan diberikan kepada semua negara, bukan hanya orang Amerika saja. Orang Afrika maupun Eropa yang datang ke Indonesia, mau kerjasama mau bisnis, akan dijalankan dengan kesetaraan, tanpa membedakan negara asal mitra. Itulah alasannya kenapa Pak Bahlil menyebutkan akan menyiapkan tambangnya untuk digali. Yang penting Amerika itu bisa membawa investor ke tanah air. Dengan begitu ekonomi Indonesia akan tumbuh. Gimana menurut kamu terkait dengan pernyataan Pak Bahlil ini? Guys, kalian tahu kan hari ini tuh di reshuffle kabinet merah putih. Nah, yang aku tunggu-tunggu itu, Menteri si Bahlil ini nih, kapan dia di reshuffle, kapan dia diganti. Kok aku was-was kalau dia itu menjabat gitu, kayak gelisah-gelisah gitu guys. Kalian sama gak kayak aku? Nah, gimana nih? Ya, karena kebijakan-kebijakan dia itu di luar Nurul, guys. Contohnya nih, gas melon harus pakai nik gitu. Itu gimana ceritanya pakai nik? Terus yang ada di Raja Ampat itu, guys, pertambangan itu masih banyak yang ilegal. Dia masih huru-hara, masih dengan santai-santainya gitu. Dan kalau ditanya pun dia slow banget gitu ya, tanpa emosi, tanpa ya pokoknya watados ya. Menteri Bahlil, Pak Presiden, kami jutaan rakyat yang menjadi korban dari peraturan yang bahlul mendukung pemecatan Bahlil. Yang satu meninggal dunia gara-gara kecapean antri gas di Tangerang, dan satu lagi meninggal dunia di Demak gara-gara ditabrak truk pas dia lagi nyari gas 3 kg. Lah ini kan nggak bagus buat citra Presiden Prabowo. Jadi gampangnya pecat aja Bahlil, karena dia udah bikin hidup rakyat se-Indonesia jadi susah, udah 2 nyawa melayang, udah rame luapan emosi netizen. Jadi Presiden Prabowo butuh alasan apa lagi untuk pecat Bahlil? Pecat aja Menteri Bahlil, Pak Presiden. Kami jutaan rakyat yang menjadi korban dari peraturan yang bahlul mendukung pemecatan Bahlil. Gas LPG 3 kg lagi langka, terus bikin kebijakan katanya warung-warung kecil nggak boleh lagi tuh jualan gas LPG 3 kg. Alasannya karena banyak yang markup, bikin harga jadi naik. Ya padahal tuh harusnya tugas pemerintah tuh buat mencari tahu kenapa harga itu bisa naik. Dan gue yakin bukan karena warung-warung kecil itu yang pengen harganya naik. Ya maksud gue tuh pemerintah tuh kalau buat apa-apa tuh jangan langsung tiba-tiba kayak mau nutupin sesuatu gitu loh. Kayak buru-buru banget, dipikirin dulu gitu sampai matang ini impactnya kayak gimana secara langsung atau enggak ke masyarakat. Terus antisipasinya bakal kayak gimana. Jangan nggak ada apa-apa tiba-tiba kebijakan keluar, nyusahin rakyat lagi. Nih tuh lo lihat si Keling tuh demen banget buat rusuh ya kan. Kata dia nih, Bahlil sebut alasan travel ojol dilarang konsumsi pertalite karena merupakan kegiatan usaha. Kata dia begitu. Gua kasih satu fakta nih yang lu nggak bakalan bisa ngomong apa-apa link depan gua. Tuh lo lihat, tambang Tajir Adaro diduga dapat subsidi istimewa BBM 45% dari Pertamina. Ini tambang loh, Ling. Kalau lu pada nggak tahu tambang Adaro punya siapa, lu cari sendiri dah. Lu cari tahu dewek ini punya siapa nih tambang. Sedangkan Gojek nih usaha pakai pertalite juga dia buat madang, buat kehidupannya sehari-hari, bukan memperkaya diri. Keling. Heran banget gua menteri isi otak tai ayam begini masih pertahanin bae Pak Prabowo. No, tambang dapat subsidi, giliran rakyat dapat subsidi buat usaha. Malah lo persulit begitu loh. Gua gablogin juga lo, madat banget lo. Si Bahlil ada aja deh ulangnya. Kemarin baru aja ngeluarin aturan impor BBM harus lewat Pertamina doang. Gak lama keluar lagi aturan kocak, ojol nggak boleh beli pertalite. Lah, makin mahal dong biaya operasional ojol. Jadi kayak dipaksa isi yang lebih mahal. Padahal kerja aja udah ngos-ngosan ngejar restoran. Jadi gue tanya nih, Bahlil ini mikirin rakyat kecil apa mikirin bisnis gede doang? Pertamina dikasih panggung gede, tapi ojol sama masyarakat kecil malah dibatasin akses ke BBM murah. Double kill banget kan kebijakannya. Sebenarnya kebijakan ini buat siapa? Buat rakyat atau buat perusahaan? Menurut kalian gimana guys?
larangan pengisian BBM di SPBU apabila kendaraannya plat nomornya mati ya. Ini kami sampaikan isu itu tidak benar ya, untuk di wilayah Jakarta tidak ada larangan itu. Teman-teman khususnya ojol ya dan termasuk yang lainnya silakan untuk mengisi BBM ya, tidak ada terkait dengan itu. Itu membuat resah, membuat seolah-olah situasi tidak kondusif ya. Oh gitu. Oh gitu permainan liciknya. Oh begitu permainan licik mereka. Oke.